Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerita teks fantasi, yaitu pada bab 2 ya. Nah, baik, pada pertemuan ini kita masuk pada KD 3.3 ya. Nah, mengidentifikasi teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu teks cerita fantasi ya. Nah, kemudian apa saja ciri-cirinya ya. Baik, mohon disimak secara saksama. Nah, ini ya, apa itu cerita fantasi, apa itu cerita fantasi, dan jenis cerita fantasi. Nah, di sini pengertian dari cerita fantasi yaitu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam cerita. Nah, atau teks cerita fantasi ini sering disebut dengan cerita hayal sesuai dengan imajinasi. Nah, kemudian apa saja ciri-cirinya ya? Yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Apa sih Bu, kok ada ajaib? Contoh, pernah nonton cerita Harry Potter? Nah, di situ kan ada unsur keajaiban kan, keanehan atau kemisteriusan. Ya, apa? Yaitu mengandung sihir atau sulap ya. Nah, dari sapu bisa disulap nanti jadi apa, mau apa ya. Nah, kemudian memiliki ide cerita. Nah, cerita yang diceritakan itu selalu memiliki ide ya. Nah, ide itu apa ide? Ide itu selalu ada namanya pokok pikiran ya. Nah, yang ingin diceritakan. Kemudian menggunakan latar lintas ruang dan waktu ya. Nah, sama sih sebenarnya pada cerita deskripsi, sama juga menggunakan lintas ruang dan waktu, kapan terjadinya ya, kemudian di mana terjadinya cerita tersebut. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki unik dan memiliki kesaktian ya. Nah, kalau cerita fantasi Indonesia apa contohnya? Contoh seperti film-film legenda ya. Nah, legenda masa Timun Emas atau cerita apa itu, cerita yang seperti cerita Maling Kundang ya kan. Nah, itu memiliki kesaktian ya. Nah, bisa membelah, kalau Maling Kundang itu kan bisa membelah apa itu, membelah gunung ya. Nah, itu kemudian bersifat fiksi atau tidak nyata ya, bersifat rekayasa. Kemudian bahasa percakapan sehari-hari atau informal yang menggunakan bahasa kita sehari-hari ya. Atau misalnya dari dari Maling Kundang itu dari Jawa Barat ya, berarti bisa menggunakan bahasa dari daerah Jawa Barat ya. Nah, itu untuk ciri-cirinya.